nggak ya bisa survive nggak dengan bisnis yang fokus di bisnis tanpa adanya penghasilan utama dari pekerjaan. Sempat terjadi keraguan itu, kemudian memantapkan hati setelah kita diskusi dengan istri waktu itu. Istri bilang, ya sudah kita bisnis dengan atas dasar keyakinan, bismillah, kira memantapkan hati itu untuk full time di bisnis Red Jersey. Apa ya, kebiasaan orang dulu mungkin naik life-nya kencong apa segala macam, sekarang kok orang-orang pagi lari bangun pagi, sepatu mahal, baju mahal. Saya melihat ada opportunity di sana. Opportunity apa? Opportunity untuk kita bisa selling sesuatu. Sellingnya apa ya ini? Salah satunya apparel jersey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota Network dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya sudah berada di kawasan Kalideres ya, di Jakarta Barat. Tepatnya di apa nih Bang nyebutnya? Kantor Bang. Workshop Red Jersey. Dia apparel penyedia peralatan olahraga. Kalau teman-teman kenal Speck, Mills, League, kemudian Adidas, Nike. Nah ini produksi lokal yang kualitasnya nggak kalah. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Yudi Maulana ya. Iya, benar-benar. Beliau merupakan pendiri. Iya, owner dan COO dari Red Jersey. Wah, keren. Gimana Mas? Ya. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, Mas. Nama Red Jersey sendiri itu apa filosofinya? Karena kan pasti setiap penamaan tuh ya entah ada doa, entah ada harapan. Nah, Red Jersey sendiri apa? Jadi Red Jersey itu kan ada dua kata, Mas. Red dan Jersey. Red ini merah, simbol dari energi, keberanian, dan kerja keras dalam hidup. Sedangkan Jersey itu melambangkan atau menyimbolkan sebuah kebanggaan, identitas dari sebuah tim dan juga diri sendiri. Jadi saya simpulkan, jadi Red Jersey ini bukan sekedar aparel olahraga saja, melainkan sebuah spirit dan juga semangat juang pantang menyerah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ibarat seorang atlet, untuk mencapai sebuah tujuan dan hasil maksimal itu butuh pengorbanan dan perjuangan tanpa mengenal lelah. Dan hal itulah yang Red Jersey ingin salurkan kepada pemakai aparel olahraga dari Red Jersey gitu. Nah, Mas bisa ceritain awal mula merintis usaha ini tuh tahun berapa? Kemudian ya proses jatuh bangunnya gimana? Usaha Red Jersey ini kan memang diawali dari tahun 2016 ya. Waktu itu masih bisnis sampingan ya Mas. Kemudian terus berjalan menjadi sampingan, kemudian titiknya di tahun 2021 atau 2022 tuh seingat saya itu jadi salah satu karyawan terefisiensi di kantor. Oke, ya. Nah, waktu itu apakah ada keraguan hati untuk melanjutkan diri sebagai wartawan? Waktu itu saya masih jurnalis atau fokus ke bisnis. Akhirnya memutuskan untuk fokus di bisnis. Nah, alhamdulillah atas izin Allah terus berkembang dan sampai sekarang alhamdulillah sudah pindah kantor juga, punya workshop sendiri dan lancar alhamdulillah. Oke, berarti mulai fokus setelah efisiensi 2021. Betul. Atau 2022. Betul. Nah, keraguan tadi muncul dan itu nggak gampang ya ngatasinnya. Itu gimana prosesnya tuh? Ya dalam hati sih, maksudnya bisa nggak ya, bisa survive nggak dengan bisnis yang fokus di bisnis tanpa adanya penghasilan utama dari pekerjaan. Sempat terjadi keraguan itu, kemudian memantapkan hati setelah kita diskusi dengan istri waktu itu. Istri bilang, ya sudah kita bisnis dengan atas dasar keyakinan, bismillah, kira memantapkan hati itu untuk full time di bisnis Red Jersey. Dana yang dikeluarin
dari awal tuh berapa? Oke, kalau untuk dana sih ya Mas, sebenarnya saya belum bisa sebutkan ya, maksudnya nggak bisa sebutkan detailnya berapa. Cuman karena memang untuk memulai usaha ini sih, saya kan karena bisnis sampingan. Oke. Nggak banyak, jadi modalnya hanya tekad dan keyakinan waktu itu. Iya. Nah, terus orderan pertama masih ingat nggak? Setelah ini ya, setelah fokus di 2021 itu, orderan pertama yang datang tuh dari siapa gitu? Oke. Masih ingat nggak? Orderan pertama saya ingat gini Mas ceritanya. Jadi karena kan kita masih trial error lah. Iya. Kita yang awalnya maklon sebutannya kita tuh dulu masih mengotak-ngotakan si vendor-vendor rekanan. Untuk jadi sebuah baju yang maksimal kita masih oper jahit di mana, produksi print di mana dan lain-lain. Nah, 2021 itu setelah fokus kita punya mesin sendiri. Dari mesin print, mesin press, mesin jahit dan lain-lain. Trial error di bulan pertama dan bulan kedua itu yang masih teringat sampai sekarang itu banyak hal yang kita pelajari bareng-bareng waktu sama tim. Ada orderan dari komunitas sepak bola, kemudian orderannya nggak banyak Mas, itu 40 atau 50 piece lah. Karena masih banyak trial, dari 50 piece yang benar cuma satu. Dari bikin 50. Dari 50 piece yang benar cuma satu. 49-nya reject. Kita ganti-ganti terus. Jadi maksudnya Reject udah sampai tangan customer belum? belum. Oh, di iya, di sini. Ya. Oh, Jadi beli bahannya misalnya 50. Yang ada kan yang benar cuma satu, 49 reject, buang. Beli lagi bahan 50. Ntar yang benar cuma 5. Begitu terus Mas. Jadi kerugiannya tuh 4 kali lipat sampai 5 kali lipat dari penjualan. Itu kenapa? Karena emang masih nyoba SDM-nya ya masih nyoba berarti ya? Iya, jadi waktu itu kan ada modal nekatnya juga kan. Yang penting punya mesin dulu deh, kita bisa produksi sendiri. Yang tahu SDM-nya ya nggak 100% paham sepenuhnya. Saya juga masih belajar untuk itu. Jadi kita coba bareng-bareng penyesuaian mesinnya itu yang bertahap sebenarnya agar bisa sempurna gitu. Oke. Itu bertahan sampai 3-4 bulan baru kita soft jalannya. Gitu, nah, itu berarti akhirnya jadi 50 jersey itu. Jadi waktunya molor dong? Enggak. Cuman yang jadi beban ya reject-nya tadi. Ruginya tadi. Ruginya gitu tadi ya. Jadi awal bisnis langsung reject segitu banyaknya. Itu yang bikin agak sedikit bener nih ya. Lanjut nggak nih? Gitu. Ada itu muncul ya? Muncul lagi. Itu kan nggak hanya satu orderan. Iya. Itu minggu-minggu itu bisa 3-4 orderan lah. Dan semuanya tuh rata-rata sama Mas. Reject-nya lebih banyak dibandingin yang benernya. Itu dapetnya dari mana orderan itu? Orderan pertemanan atau medsos? Itu masih banyak di pertemanan. Dari mulut ke mulut lah. Medsos ya bandingnya dari 10 dari teman-teman tuh 8, dari medsos mungkin 2 lah. Perbandingannya begitu. Nah, kemudian kan berjalan jatuh bangun lagi ceritanya. Sampai bisa sekarang kan udah bisa dibilang settle. Itu ada lagi nggak? Atau sampai proses masuk Mas kerjasama dengan pihak lain, mungkin investor lain, itu gimana? Iya. Ini juga ada perjalanan kisah sampai kita Red Jersey ini bisa sampai sekarang ada ambil bagian dari salah satu teman saya juga. Jadi saat namanya Rifki Padil. Dia itu salah satu orang yang juga sumbangsinya cukup banyak ya di Red Jersey. Jadi proposal yang saya tawarkan itu untuk Red Jersey ke beberapa orang, salah satunya si Fadil ini. Dia tertarik, kemudian menanamkan investasi ke Red Jersey. Itu di tahun 2021-2022 tadi yang saya bilang. Waktu itu masih waktu transisi fokus atau balik lagi ke dunia kerja gitu Mas. Nah, suntikan dana itu dipakai buat? Pembelian alat-alat, mesin, sewa tempat, dan lain-lain.
Berarti di bawah atau semua nih di workshop ini ada udah punya sendiri ya, lengkap ya? Iya, udah punya sendiri. Jadi nggak ngelempar apa maklon tadi bahasanya? Enggak, iya. Udah nggak ngelempar sekarang lagi. Udah enggak, Oke. Cuman kita punya rekanan kalau sifatnya tuh kita overload. Itu tetap ada rekanan yang bisa membantu untuk kejar deadline cepet lah itu. Emang alat-alat yang ada ini harganya berapa sih, Mas? Kan mesin berarti ada dua ya? Mesin apa? Mesin cetak nyebutnya? Ini mesin print, Sublime. Mesin print. Nah, mesin print ini berapa nih? Harganya? Ini di atas 100 juta. Kebeli mobil ini. Iya. Dapet lah Honda Brio. Iya. Iya. Ini di atas 100. Baru, second. Baru. Baru. Oke. Terus yang di bawah? Di bawah itu ada mesin press roll. Itu? Jadi itu tahapannya setelah di print kita press roll di bawah. Itu mesinnya barunya sama. Waduh, Sama harga 100. Ini, iya. Cuman kita beli waktu itu second di bawah 100. Di bawah juta. 100. Oke. Itu setelah apa pengalaman gitu. Oh, ya kita perlu alat ini gitu ya. Iya, sebelum kita buka produksi ini kan workshop ini saya survei dulu. Apa alat-alat yang dibutuhkan, mesin-mesin yang dibutuhkan, tempat. Ke vendor yang kemarin dititipin itu tuh kalau ada orderan. Itu apa ya, informan lah bahasanya. Harganya berapa, kegunaannya apa, solusi lah. Maksudnya dia memberikan solusi mesin apa yang akan dibutuhkan, tempat berapa kali berapa, dan lain-lain. Gitu, Mas. Sampai ininya, listriknya gitu? Iya, kalau listrik konsultasinya kan sama tukang listrik ya. Iya. Ya kalau jegrek gimana? Iya, itu waktu itu instalasi listriknya kita tambah daya. Ini kan mesinnya kan lumayan, Mas. Harus berapa ini berarti? Sekarang berapa? Ini sekarang 13.500. Yo, gede juga. Wattnya. Itu di luar dari si rumah. Rumahnya itu 1.300 ya. Si listrik tambahannya 13.500. Oke. Nah, motonya Red Jersey nih ya, kan kita udah balik ngobrolin tadi proses produksi juga. Teman Warta Kota udah ngelihat, nanti sobat Warta Kota bisa lihat footage-nya. Nah, motonya Red Jersey ini apa nih yang membedakan dengan aparel lain khususnya lokal? Kalau Red Jersey ini punya moto produksi cepat, hasil maksimal. Produksi cepat, hasil maksimal. Jadi kalau boleh saya jelaskan, karena kan target market kita kan adalah IO, instansi atau mungkin lembaga yang membuat turnamen atau event olahraga. Jadi dalam tahapan event olahraga itu kan mereka butuh sokongan sponsor ya, Mas. Dan sponsor itu biasanya masuk di detik-detik akhir. Jadi mereka tuh, si penyelenggara event tuh nggak bisa kerjakan, khususnya buat jersey ya. Mereka nggak bisa kerjakan tanpa adanya nama sponsor di dalam seragam jersey itu. Jadi mereka nggak bisa produksi di jauh-jauh hari. Dengan masuknya sponsor di detik-detik akhir, mereka kan pasti kan kewalahan kan. Apakah ada vendor yang bisa mengerjakan cepat, tapi hasilnya juga maksimal. Nah, Red Jersey inilah masuk sebagai solusi gitu. Oke. Iya. Kadang IO tuh nungguin sponsor sampai detik terakhir karena berhubungan dengan pendapatan dan apapun lah yang untuk menyukseskan acara tersebut. Betul. Red Jersey ngisi di situ. Betul. Secepat apa emang, Mas? Kira-kira? Kalau cepat, misalnya acara nih Sabtu Minggu lari. Dia datang di Jumat, di Kamis, atau gimana? Sebenarnya itu istilah agar si penyelenggara event itu tenang lah, maksudnya gitu. Kalau sponsor itu kan masuk nggak juga H-1, H-2, Mas. H- seminggu lah paling mepet. Itu yang akan kita akomodir bagaimana caranya, misalnya H- seminggu sponsor baru masuk. Deadline terakhir gitu ya? Iya. H-7, H-1 minggu acara dimulai, sponsor baru masuk H-7. Kita akan diskusi dulu apa yang dibutuhkan, kemudian desainnya seperti apa, produksinya mau tanggal berapa sampai, biasanya H-1 ya maksimal.
itu akan kita akomodir dari situ sebenarnya dari diskusi kita dengan si penyelenggara event. Kalau memungkinkan dengan jumlah tertentu, desain tertentu, di hari tertentu bisa selesai, kita sanggupi. Tapi kalau tidak pun kita dengan berat hati nggak bisa membantu sebenarnya. Cuman kebanyakan H-7 kita bisa ambil contoh ya Mas, misalnya contoh kasus ya. Jadi pernah saya tangani itu event internasional. UCMTB namanya waktu itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sepeda ya, balap sepeda ya? Ya, balap sepeda. Itu H-7. Orderannya itu 900 sekian piece. Itu H-7, mereka diskusi, dia mau buat jersey, tapi H-2 harus sudah di Palangka. Iya, terus? Ya, kebayangkan Mas, gimana repotnya. Itu vendor lain udah angkat tangan? Itu dia jujur bilang vendor lain udah angkat tangan. Red Jersey bisa nggak jadi partner kita untuk produksi ini? Alhamdulillah kita dengan dengan keyakinan tim juga dan lain-lain atas izin Allah kita bisa produksi itu Mas. Jadi hari itu juga dia DP, kita produksi malam itu juga untuk sampel, besoknya beli bahan dan lain-lain teknis, dan kita anterin langsung Mas ke Palangka. Ke Palangkaraya. Oke. Nah, biasanya yang bikin kayaknya nggak ngejar deh seminggu nih. Itu apa sih? Desainnya atau apa? Kerumitannya gitu? Banyak faktor sih Mas. Yang paling krusial itu sebenarnya di quantity. Kalau kita bilang di Red Jersey ini bisa berapa banyak sih dalam satu minggu? Maksimal kita di 2.000 atau 3.000 piece. Wah, seminggu tuh? Satu minggu. Kalau bikin dari awal ya? Bikin dari awal. Asal dia mock-up udah punya, jelas logonya HD, high resolution dan lain-lain, itu bisa kita kerjakan. Cuman kalau lebih dari itu mungkin kuantitinya bisa besar kemungkinan kita nggak sanggup. Tergantung lagi, kalaupun kuantitinya sedikit, nggak nyampe 1.000 misalnya, tapi dengan desain kerumitan, logo dan lain-lain belum selesai, belum komplit, itu juga jadi kendala, Mas. Belum selesai berarti masih dicari atau masih proses mereka? Iya, biasanya tuh mereka kan kirim file. Misalnya logo, mungkin sponsor dan lain-lain, sponsornya mungkin nggak high resolution, kita harus bikin ulang dan lain-lain. Iya. Banyak tuh kayak gitu ya, nggak dapat file aslinya ya. Kadang kan screenshot dikasih, kita kan harus perbaiki lagi kan, gimana caranya tuh biar di jersey tuh hasilnya tuh maksimal gitu loh, Mas. Oh, hal-hal itu ya? Iya. Nah, terus soal harga. Apa yang membedakan Red Jersey sama apparel lain, khususnya lokal? Kalau harga sebenarnya umum ya, kita nggak bilang murah, juga nggak bilang mahal, karena kondisi balik lagi karena kita punya market sendiri untuk event itu, harga yang kita tawarkan ya memang umumnya vendor-vendor jersey pada yang lainnya, cuman kita yang membedakan adalah kita bisa garap untuk produksi cepat dan hasil maksimal di situ. Ini ada berapa karyawan nih Mas Yudi di workshop ini nih? Totalnya untuk sekarang itu sekitar 8 orang. Dengan tim desain, tim produksi, tim jahit, operator, dan lain-lain. Itu, Mas. Terakhir Mas Yudi, udah berapa banyak bekerja sama dengan pihak luar, terus apa aja event-event yang udah pernah di-handle sama Red Jersey, kemudian apa sih yang paling susah, orderan apa yang paling susah selama Mas Yudi membesarkan Red Jersey? Beberapa event ya yang saya ingat yang lumayan masih teringat di ingatan itu ada Rasran, ini lagi berjalan nih. Itu apa? Itu siapa yang bikin? Di mana itu? Itu posisinya di Tangerang. Jadi ini adalah perkumpulan dokter spesialis. Mereka mau buat event running, itu akan berjalan nanti di bulan November. Pernah yang event internasional di Palangkaraya, itu kemudian ada Nusantara TV Run, itu tahun lalu. Kemudian ada event Hisense, itu kerjasama sebagai salah satu sponsor ya, Euro 2024
Itu dia membagikan jersey ke ratusan sekolah di seluruh Indonesia. Itu. Sekolah bola atau sekolah? Sekolah formal. Oke. Bentuk kampanye lah kayak Iya. waktu itu. Terus kalau ditanya soal kesulitan ya, kita pernah garap itu dulu proyek IDN. Iya. Itu kita pernah bikin figura. Oke. Jadi itu tantangan waktu itu buat kami dan tim. Biasanya kita menyesuaikan bentuk jersey ke badan manusia. Ini kita menyesuaikan bentuk jersey ke figura. Iya. Terus Jadi jersey itu figuranya ukurannya nggak biasa. kurang lebih berapa kali berapa ya? Iya. Ya segitulah. Cuman agak sulit karena dia tuh detail dari pinggir ke tengah tuh berapa senti, dari atas ke tengah berapa senti dan lain-lain. Jadi memang menyesuaikan bentuk si figura. Nah, Bukan itu badan orang gitu ya. itu sebagai merchandise waktu itu yang diberikan kepada narasumber-narasumber. Itu tahun 2024. Itu yang waktu ini Tony Kroos jangan-jangan bukan itu? Bukan. Itu acara apa ya? Acara tahunan IDN sih. Oke. Mas. Itu yang paling Itu yang tantangan buat kami tuh cukup menyita waktu dan perhatian itu, Mas. Nah, terus yang tadi tuh Ah. dokter-dokter spesialis itu mereka taunya dari mana nih Red Jersey? Itu medsos. Oke. Sorry. Dulu kita punya program dan berjalan sampai sekarang namanya Run with Red Jersey, Mas. Oke. Jadi Red Jersey itu menawarkan kerjasama sponsorship sifatnya kepada penggiat-penggiat event olahraga khususnya running. Jadi kita tawarkan dalam bentuk proposal ke mereka punya acara, boleh nggak kita jadi sponsor dengan Jadi harga ininya ya. dengan harga khusus sebagai sponsor, dan mereka itu tahu dari situ sebenarnya. Oke, berarti emang dari programnya ada, mungkin dari mulut ke mulutnya juga jalan gitu ya? Iya, betul. Siap, Mas Yudi. Terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol sama temennya tadi, Mas Fadil. Iya. Ya, jangan kemana-mana, Sobat Warta Kota Network. Saksikan terus thanks. Ya, Sobat Warta Kota, setelah tadi kita ngobrol dengan Mas Yudi, sekarang kita ada Bang Muhammad Rifki Fadil, atau yang dikenal populernya namanya Podol. Oh, panggilan ya. Beliau katanya Gen Z, umurnya baru 25 tahun, tapi sosok inilah yang disebut Mas Yudi yang bantuin dia untuk memperbesar usahanya, termasuk investasi alat. Ada 2 alat, itu juga sokongan beliau. Nah, sebelum memulai ke Red Jersey, Mas duitnya dari mana nih buat beli-beli gini nih? Kalau saya sih sebagai Gen Z ya, segala sesuatunya itu, knowledge itu kita sebagai Gen Z itu sebenarnya udah tersedia segala sesuatunya. Pandai-pandai kita mencari kesempatan dan opportunity aja menurut saya. Kalau saya dulu ketika pandemi itu saya sempat main saham dan kripto dan beberapa proyek IT sebelumnya. Tapi Mas IT? Cuman nggak terlalu signifikan yang advance di teknisnya. Saya lebih ke support ketika public speakingnya, ketika menjadi jembatan antara customer dengan tim teknisnya gitu. Dan itu pun saya tidak terikat oleh perusahaan, pure by pertemanan aja. Cuman saya ngegulung uang itu kebanyakan di saham dan kripto. Cocok lah seperti para Gen Z pada umumnya gitu. Itu signifikan tuh yang dihasilkan dari... Kalau dari kripto ya sangat-sangat signifikan. Ketika di era pandemi, ya sangat signifikan. Jadi uang rupiah gitu? Uang rupiah, betul. Ya kayak seperti kita beli Bitcoin dulu tuh di harga $22.000. Anggaplah kalau kita beli di harga 10 juta dapat 0,0 berapa sekian gitu. Di hari ini kan sudah 1 miliar berapa. Itu returnnya itu sudah berapa persen kan, udah berapa ratus persen, berapa 20%. Nah, ketika itu saya banyak masuk di koin-koin yang kurang umum seperti kayak Shiba, Doge, dan ya banyak lah. Kalau bicara soal teknis kripto itu banyak sekali, dan analisisnya pun bervariasi. Cuman pada akhirnya saya berpikir dunia digital ini kalau tidak diimbangi dengan real life ini, bagi saya pribadi sebagai Gen Z ya, saya tidak punya bisnis yang sangat-sangat settle gitu ya, yang kelihatan takutnya nanti jadi omongan orang, tapi itu saya nggak terlalu peduli. Cuman saya lebih mikir kayak
kelak nanti saya akan menikah, saya punya anak, saya butuh namanya sumber income yang jelas dan kelihatan. Bukan berarti kripto nggak jelas, cuman kan resikonya terlalu tinggi. Hari ini kita sudah dapat 100 juta, besok bisa hilang 200 juta. Itu it's all about investasi sih kok gitu. Ini kayaknya lebih cocok rubrik keuangan ini daripada UMKM. Tapi ntar kita bahas di lain kesempatan ya. Iya, baik. Soal Siap. keuangan itu kayaknya menarik gitu di usia muda. Siap. Mas udah bisa berhasil mengumpulkan uang. Nah akhirnya gimana ceritanya selain yang tadi ya Mas butuh usaha yang kelihatan orang gitu. Maksudnya kalau usaha di balik komputer itu kan orang malah menganggap nih apa nih jangan-jangan sugihan gitu. apa tuh Bjorka itu apa? Hacker atau apapun gitu ya. Tapi ini Mas perlu sesuatu dan kenapa pilihannya jatuh di Red Jersey waktu itu? Oke. Kalau dari pandemi sendiri ya, saya melihatnya sekarang kesehatan itu orang-orang sudah mulai aware. Oke, itu satu ya. Kita bicara soal kesehatan. Kesehatan identik dengan olahraga. Di era sekarang, olahraga bukan lagi cuman soal sehat, tapi juga soal estetika, gaya. Nggak ada lah manusia yang mau kelihatan jelek kan. Ketika berolahraga pengennya tuh tampil maksimal, keren gitu kan. Nah, ketika saya lihat banyak variasi-variasi orang. Kalau dulu kan mungkin ketika saya kecil tuh olahraga ya main badminton atau apa ya, cuman baju ala kadarnya. Cuman di era sekarang sosmed semua makin ada, semua makin merajalela gitu ya. Itu kalau saya pikir sekarang trennya berubah menurut saya pribadi. Makanya ketika saya melihat kebiasaan orang dulu mungkin naik live-nya kencong apa segala macam, sekarang kok orang-orang pagi lari bangun pagi, sepatu mahal, baju mahal. Saya melihat ada opportunity di sana. Opportunity apa? Opportunity untuk kita bisa selling sesuatu. Sellingnya apa ya ini? Salah satunya apparel jersey gitu. Oke. Oh berarti selain tadi ngamatin soal literasi keuangan, aset, perkembangan, Mas juga merhatiin itu ya? Betul. Karena saya bilang lagi, gadget itu segala sesuatu knowledge itu mudah dicari. Pertanyaannya kita mau atau enggak. Itu aja. Berarti berangkatnya tadi, kayaknya gue butuh bisnis yang kelihatan. Makanya Mas lihat itu. Ya. Oke. Bisa ketemu sama Mas Yudi tuh gimana ceritanya? Akhirnya, kayaknya gue percaya deh sama usaha ini. Gitu. Dulu tuh kita tarik lagi ke belakang ya sejarahnya ya. Dulu saya berteman sangat akrab dengan adiknya. Adiknya juga memang dari latar belakangnya tuh keluarga pengusaha. Saya waktu itu punya kafe namanya Kodege yang dimana saya investasi di adiknya dia. Berjalan 2 tahun karena ada selek ya, apapun alasannya, bukan selek sama adiknya ya, tapi yang punya tanah karena punya tanah sewa gitu. Iya. Itu problem klasik tuh ya. Problem klasik ya, sewa. Akhirnya kami nggak bisa lanjut, padahal cukup profitable karena belum begitu banyak tahun 2022 gitu. Pandemi, semua orang riset kita buka ya kan. Dari situ kita nongkrong, ketemu abangnya, dan abangnya juga sudah cukup akrab ketika jadi zaman SMA pun beberapa kali suka ketemu. Cuman ngobrol intens ketika Bang Yudi bertanya kepada adiknya, ada nggak yang mau invest nih gini nanti gua kasih proposal segala macem. Tak baca dong. Laporan keuangannya, marketnya seperti apa. Oke, aku tertarik kayaknya. Cuman tak pikir-pikir lagi, tak tanya-tanya sama teman-teman yang pengusaha lagi, kalau seandainya omsetnya segini, profit bersihnya segini, sehat atau enggak. Pokoknya banyak faktor yang aku perhitungkan. Cuman tak lihat lagi selaras dengan searching di sosmed seperti beberapa influencer kayak Dr. Tirta itu. Wah, salah satu influencer dulu kan dia itu lari kayaknya nggak sebegitu gimana deh. Kayak sekarang baru-baru ini aja dan makin banyak yang ngikutin tuh. Makanya tak lihat, kayaknya nih opportunity. Makanya ya wes lah, bismillah gitu. Makanya aku langsung bisa yakin, izin sama orang tua, sholat ikhtiar tuh, ya wes lah, bismillah buka gitu, demi hidup yang lebih baik. Gitu. Iya. Nah, dulu saya kenalnya Red Jersey ya bola. Nah, sekarang kan pasti berkembang gitu. Mas Podo bisa jelasin nggak? Apa aja sih aparel yang disediain sama Red Jersey ini? Kalau Red Jersey itu kan lebih lagi seperti namanya ya, itu yang fokusnya itu jersey. Cuman tidak menutup kemungkinan juga kalau seandainya ada komunitas pengen bikin celana panjang seperti scuba, baju kaos untuk wasit, atau baju polo untuk official, itu kita bisa buat. Benar nih, kayak gini ya. Kayak gini, betul. Kayak gitu, Mas. Jadi setiap pangsa itu ya terbuka kemungkinan untuk setiap opportunity ya kita masuk di sana. Oke. As long it's get money ya. Iya. Ujungnya sih itu ya uangnya. Betul. Nah,
Terus Mas, peluang atau bagaimana Mas Podol dan Mas Yudi ini mengembangkan Red Jersey ke depannya? Apa aja yang akan dilakukan? Apakah memperluas workshop ini, memperbanyak misalnya? Oke. Kalau untuk positioning kita sekarang Red Jersey sebagai vendor ya, kita tuh menyasar memang beberapa komunitas-komunitas pelari ya. Karena mungkin yang sekarang lagi happening itu lari. Karena kita juga punya teknologi jersey yang belum banyak, bukan berarti nggak ada ya, belum banyak dimiliki beberapa vendor, salah satunya itu Purecool. Apa pembeda dari Purecool dengan jersey-jersey lain? Biasanya, karena pun saya juga pemakai jersey juga ya, biasanya itu kalau dipakai untuk aktivitas sehari-hari, menimbulkan, karena menyerap keringat ya, menimbulkan bau yang nggak sedap. Oh iya. Biasanya sering banget begitu tuh. Betul. Dan juga Apalagi kalau udah sore tuh biasanya habis macul tuh gitu. Nggak langsung macul sih. Iya. Nah, juga kadangkala itu bahannya kasar, keset. Kadangkala di sini tuh nggak nyaman. Bener. Kalau buat lari biasanya suka lecet Mas di bagian area sini. Makanya suka ditutup kadang-kadang nipolnya. Betul, beberapa kali ya. Nah, di teknologi Purecool ini hal-hal itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Oke. Tidak lagi ngerasa gerah kecuali jam 12 terik habis zuhur ya macul sih tetap panas ya. Cuman kalau untuk lari di jam 8 kita keringetan itu insya Allah tidak akan mengganggu hidung orang lain sih harusnya. Purecool, betul. Lebih kan dari dulu kan ada tuh teknologinya apa sih, air system atau apalah itu. Iya, ini bedanya apa paling barunya. Oh. Karena kan balik lagi ya, teknologi berkembang, tren berkembang, semua makin berkembang ya. Kita berusaha semaksimal mungkin lah untuk bisa tetap punya unique selling point. Untuk bisa survive di industri ini ya kita harus tetap berkembang dengan industri yang ada. Teknologinya diperbarui, kita market juga makin diperbesar, kita pitching dan lain-lain gitu Mas. Itu bedanya di bahan atau apa sih Mas teknologi tadi tuh? Bahan. Customer itu kan request-nya beda-beda ya. Yeah. Ada yang maunya kerah, ada yang maunya ziplock, dan itu kan harganya tentatif. Balik lagi, kita hanya menyediakan apa yang dimau customer dengan sebaik mungkin dengan kualitas yang top gitu. Oke. Nah, terakhir Mas. Apa sih yang dikedepankan Red Jersey ini sebagai sebuah aparel penyedia perlengkapan olahraga? Apa yang membedakan dengan aparel lain khususnya lokal? Lokal, oke, benar. Pertanyaan bagus nih. Asik kayak wawancara ya. Nah, kalau bicara soal apa yang membedakan, kurang lebih industri ini kan tetap sama ya. Yang membedakan adalah soal kenyamanan dan kualitas. Kalau kita bicara produk lokal, apakah produk lokal tidak lebih baik dari jersey? Aku pikir enggak juga, semua sama. Yang membedakan adalah cara kita serve ke customer. Cara kita bicara, cara kita nego harga. Dan juga secara estetika. Kalau biasanya kalau beli brand jersey kan, ya udah yang tersedia 1, 2, 3, ya udah kita harus bisa terima desain itu. Sedangkan di Red Jersey ini kita bisa custom. Mas, aku nggak mau deh warnanya kayak gini, aku maunya di sisi kanan ini bajunya warnanya ini. Dan itu nggak bisa dilakuin di jersey-jersey lain. Di sini bisa. Satu baju gitu? Enggak, itu per 12. Karena kita menyasarnya ini, perlusin. Karena kita menyasarnya ini untuk komunitas, tapi juga tidak menutup kemungkinan itu bisa per piece mungkin di kemudian hari kita semakin besar, SDM-nya semakin ada, alatnya semakin canggih, gitu Mas. Tadi yang dimaksud, misalnya sini merah, sini biru gitu? Ya, misalkan customer maunya begitu, gimana? Ya kan kita kan selera ya berbeda-beda, tentatif juga ya teman-teman ya. Gitu. Berarti di sini dimungkinkan gitu? Dimungkinkan, betul. Nah, misalnya pasti akan tanya, emang harganya berapa sih? Kalau bawa desain sama nggak bawa desain, didesaininnya dari sini, itu gimana? Pertanyaan bagus lagi nih, teman-teman. Gini, kalau untuk desain kita free. Dengan SOP yang berlaku, ketentuan yang berlaku ya. Misal, teman-teman mau bikin nih 12 piece selusin ya. Ya minimal kan tadi selusin ya. Desainnya free, tapi harus DP dulu dengan nominal yang kita tentukan. Jadi jikalau hangus, karena jadi nggak ya? Hangus kan? Jadi kalau jadi, ya udah desainnya nggak usah dibayar. Iya. Itu hanya untuk mempositioningkan diri kita supaya nggak rugi-rugi amat lah sebetulnya gitu ya. Gitu untuk mengikat aja sebetulnya. Tapi aslinya desain itu free. Kita memang punya tim desain sendiri khusus untuk ngerjain hal ini, Mas. Berarti kalau jalan ya cuma bayar untuk 12 jersey, satunya misalnya ya 30.000. Ya itu aja 3 kali 12. Betul. Jasa desain itu kan mahal sebetulnya, Mas. Itulah dapur kita itu. Oke, ya itu dimungkinkan gitu ya. Sangat-sangat dimungkinkan. Kosongan gitu. Mas saya pengen ini bisa.
bikinin jersey Bisa. yang beda banget Beda banget dari yang lain. Kerahnya di kepala bisa, tapi janganlah, janggal ya kalau di kepala ya. Jangan. Iya. Nah, pengerjaannya berapa lama? Karena kan tadi ngobrol sama Mas Yudi, motonya ya satset hasil Satset, maksimal. Betul. Ya itu, pengerjaan itu berapa lama dan tantangannya apa aja, gimana ngatasinnya? Oke. Kalau pengerjaan berapa lama, balik lagi dia pertanyaan yang tentatif. Bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Apakah orderan lagi banyak? Apakah customer ini butuh cepat atau enggak? Ada beberapa customer yang kayak, ya udah mas, saya nggak butuh yang terlalu cepat, tapi saya mau kualitasnya maksimal. Ada juga yang maunya, mas saya pesan 1000, bisa nggak seminggu? Ya mungkin vendor lain sih angkat tangan ya jujur gitu kan. Cuman kalau kita bisa dengan ketentuan yang berlaku, either itu harganya akan jadi berbeda atau kualitasnya itu mau gimana, mau tetap berarti harganya akan mahal, mau dikurangin bahannya dipeganti atau gimana. Pokoknya itu tentatif lah bisa. Kalau soal tantangan balik lagi ya, PR-nya buat kami itu adalah memastikan quality control. Dengan hasil yang banyak secepat itu nggak mungkin kita quality control ngasal. Kadang saya sama Mas Yudi itu suka lembur, kadang jahitannya suka meletot. Ya dari 1000 nggak mungkin nggak ada yang satu pun yang cacat, pasti ada. Satu-satu? Iya, Diliatin? iya. Maksudnya kayak per 10, kita nggak harus satu. Per 10 dijejerin gitu segala macam. Intinya QC lah. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi itu memang kita benar-benar harus teliti. Karena bagaimanapun kepuasan customer itu bagi kita adalah suatu hal yang harus kita penuhi. Oke. Kalau mau pesan jersey atau peralatan olahraga, Wah, siap. ke Red Jersey, hubunginnya kemana mas? Atau datang kemana? Kalau sosmed kita ada namanya Red Jersey, itu udah kalian search Red Jersey aja udah pasti ada lah. Apa Instagram, TikTok? Instagram, TikTok kita semua ada. Oke. Logonya R warna merah. Kayaknya pasti top 1 lah di kalian itu mah. Nah, Terus kalau tempat itu kita ada di Peta Barat, Kalideres, patokannya itu sebelah KUA. Kantor Urusan Agama ya Jakarta Barat. Gitu. Berarti di sini kalau melihat contohnya deh mas. Wah siap, Ini dengan senang hati kita workshopnya juga ada banyak kan. Oke. Contoh-contoh yang ada dibuat gitu. Siap Mas Podol. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan usaha ini terus Amin ya berkembang. Allah, amin ya Allah, amin. Karena kan sebagai UMKM ya di sini juga mempekerjakan orang banyak, Betul, artinya membuka lapangan pekerjaan. Betul. Kalau bisa diperluas. Iya, amin ya Allah. Dan tadi ngobrol juga kalau ada hal yang perlu bantuan vendor lain di sini kan juga bisa order. Wah, juga. siap. Artinya semua UMKM tuh bergerak tuh mas. Iya betul, kita saling connect sama satu sama lain lah. Iya, gitu. iya. Oke, saling bantu ya, saling sokong di masalah yang di masa di Saling jaga. Indis ekonomi ya. Iya, ini Indis ekonomi ya. ini Gen Z nih ya, paten ya. Oke, sobat Warta Kota, terima kasih banyak obrolan saya dengan Mas Podol dan tadi Mas Yudi. Iya. Jadi kalau mau pesan jersey, khususnya Red Jersey, tadi udah disampaikan Mas Podol dan bisa lihat di link video di bawah ini. Makasih banyak, sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas. Thank you Mas. Siap.